Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulay Putri dengan NPM 24782027. Jadi di sini saya akan mengerjakan paket tracer 4.3.8 tentang configure layer 3 switching and intervalent routing. Langsung saja kita masuk pada labnya. Bisa kita lihat assessment item saya ini masih cek X semua, masih merah semua. Berarti di sini saya belum mengerjakan apapun. Bisa kita lihat di sini terdapat topologi dan juga addressing table yang bakal kita gunakan selama lab kali ini. Kita coba lihat ke bagian berikutnya. Di sini ada objektif atau tujuan. Jadi pada bagian 1 kita tuh bakal konfigurasi layer 3 switching, lalu bagian 2 kita bakal konfigurasi intervalent routing, dan bagian terakhir kita bakal konfigurasikan IP versi 6 intervalent routing. Di sini juga ada background atau skenario. Jadi switch multilayer seperti Cisco 3650 ini itu mampu melakukan switching layer 2 dan router layer 3. Salah satu keuntungan dari menggunakan switch multilayer ini adalah fungsi gandanya. Keuntungan bagi contoh ya, perusahaan kecil hingga menengah itu jadi untuk membeli satu switch multilayer saja daripada membeli perangkat jaringan switching dan routing yang terpisah. Terus kemampuan dari switch multilayer ini itu mencakup kemampuan untuk merutekan dari satu VLAN ke VLAN lain menggunakan beberapa interface virtual atau SVI. Jadi pada lab kali ini tuh kita bakal ngebahas tentang SVI atau switch virtual interface. Nanti kita bakal coba aktifkan SVI. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama. Kita pada bagian 1, ini ada keterangannya di sini. Kita akan mengkonfigurasi port Gigabit Ethernet 0/2 pada saklar MLS sebagai port yang diletakkan untuk memverifikasi bahwa kita tuh bisa melakukan ping dari alamat layer 3 lainnya. Langsung saja kita coba untuk konfigurasi port Gigabit Ethernet 0/2-nya. Kita buka aja MLS ini switch layer 3 ya. Langsung interface G0/2 no switch port. Kita masukin IP address-nya. Kita bisa lihat dari addressing table di sini. G0/2 itu 209 165 200 225. Jangan lupa subnet masknya 255 255 255 252. Coba kita lihat apakah skornya bertambah. Bisa kita lihat bertambah ya. Terus kita bakal verifikasi. Coba kita baca lagi perintahnya. Kita bakal verifikasi konektivitas to cloud dengan ping ini, IP ini 209.165 200.226 dari MLS. Kita bakal ping, coba kita end dulu. Kita bakal ping 209 165 200 226. Kita tunggu.
Bisa kita lihat ini kita berhasil untuk ping sama ya outputnya kayak yang di sini sukses rate is kalau di sini 80%. Berikutnya kita bakal konfigurasi interVLAN routing. Kita tambahin dulu VLAN-nya, tambahkan VLAN di MLS sesuai dengan yang ada di tabel ini. Ada peringatan atau disclaimer juga di sini bahwa paket tracer itu sensitif. Jadi huruf besar, huruf kecil itu harus diperhatikan supaya skornya ini nambah. Untuk itu kita bisa langsung aja coba di MLS ini. Kita ke configure terminal dulu. Terus VLAN 10 namanya staff. Terus VLAN 20 namanya student. VLAN 30 namanya faculty. Kita lihat dulu assessment items-nya. Apakah sudah benar? Ini benar ya. Kita lanjut. Kita bakal konfigurasi SPI di MLS. Sebelumnya, apa sih SPI itu? Jadi SPI itu adalah switch virtual interface. Jadi kita bisa bayangin SPI ini kayak pintu gitu yang ada di dalam switch atau port gitu ya. Kalau biasanya switch itu cuma nerusin data dari port ke port tanpa mikirin alamat IP-nya. Terus kalau misalnya lewat SPI inilah kita bisa punya identitas, switch A ini bisa punya identitas berupa alamat IP. Dengan begitu nanti switch itu bisa diajak komunikasi. Misalnya kalau misalnya kita mau remote lewat telnet atau SSH, kan itu butuh IP tuh. Nah, supaya bisa nyambung, kita bakal pakai SPI. Supaya kita bisa telnet atau SSH itu. Dan kita dapat IP. Selain itu, kalau switch yang dipakai tipenya layer 3 kayak yang di lab ini, SPI itu bisa berperan sebagai gateway untuk VLAN. Artinya nanti setiap VLAN punya gerbang atau pintu sendiri berupa SPI. Jadi perangkat-perangkat di VLAN itu bisa keluar jaringan atau berhubung dengan VLAN lain melalui alamat IP yang ada di SPI. Jadi singkatnya kayak SPI ini bukan port fisik ya, tapi port virtual yang bikin switch ini tuh bisa ikut berinteraksi di jaringan IP, entah untuk dikelola dari jarak jauh atau menghubungkan VLAN yang berbeda. Karena yang kita tahu VLAN yang berbeda itu nggak bisa komunikasi satu sama lain. Langsung saja kita bakal konfigurasi SPI on MLS dengan perintah. Kita buka dulu MLS-nya. Kita keluar dulu di sini, kita ke interface VLAN 10. Terus kita masukkan IP-nya 192.168. Jangan sampai kita salah memasukkan IP ya, 254. Satu 192.168.10.254.255. Kita lihat. Ini IP address untuk VLAN 10-nya udah. Berikutnya kita lakukan hal yang sama, kasih IP segala macam ke VLAN 20 dan juga VLAN 30. Untuk IP-nya kita bisa lihat di addressing table. Seperti itu. Langsung saja kita coba. Kita sambil lihat skornya supaya takutnya ada yang salah.
kasih IP 192.168.20.254 subnet masknya lalu kita masukkan juga IP versi 6-nya 2001 DB8 Aca 21/6. Oke. Berikutnya kita ke VLAN 30. Untuk masuk ke interface-nya kita bisa gunakan perintah interface VLAN 30. Terus kita masukin aja IP address-nya. IP address-nya 192, kita lihat di addressing table ya. 168.30.254.254. Terus IP address versi 6-nya 2001.2 DB8 /64. Oke. Berikutnya kita konfigurasi interface VLAN 99 juga. Interface VLAN. Jadi kayak perintahnya itu sebenarnya tuh mirip-mirip, bahkan sama ya. Kayak kita tuh kalau ngerjain lab seperti ini ya tuh suka ngulang-ngulang banyak perintah konfigurasi gitu. Supaya kita jadi lebih paham dan juga hafal. Oke, kita di sini udah selesai untuk konfigurasi SPI pada MLS atau switch layer 3 yang ada di topologi. Berikutnya kita akan masuk ke ketiga, konfigurasi trunking pada MLS. Konfigurasi trunk sedikit berbeda pada switch layer 3 ini. Jadi pada interface trunking itu perlu dienkapsulasi dengan protokol .1 key, namun tidak perlu menentukan nomor VLAN seperti saat bekerja dengan router dan sub interface. Ini ada perintahnya. Pada MLS, konfigurasi interface G0/1, jadikan interface sebagai port trunk statis, lalu tentukan VLAN asli sebagai 99, lalu enkapsulasi link atau tautan dengan protokol .1 key. Ini perintahnya udah jelas, udah ada semua di lab pack, kita tinggal ikutin aja. Kita ke MLS lagi. Switch port, switch. Kita masuk dulu ke interface G0/1, switch port, mode trunk, terus switch port, trunk, native, VLAN 99. Terus kita masukkan perintah switch port, trunk, encapsulation .1 key. Ada note di sini, pakai tracer itu enggak masukin
enkapsulasi terang ini di skornya, jadi kayak skornya bisa kita lihat nggak nambah karena emang tidak dibaca di paket tracer kali ini. Berikutnya kita akan konfigurasi trunking di S1. Configure interface G0C1 di switch 1 sebagai trunk statis, lalu configure the native VLAN on the trunk. Ini S1, masukin aja perintah, kita enable, jangan lupa configure terminal, terus interface G0C1, switch port, perintahnya sama, mode trunk, lalu switch port, trunk, native VLAN 99. Berikutnya enable routing, kita bakal aktifin atau bakal lihat routing, kita bisa lihat yaitu menggunakan perintah show IP route di MLS. Coba masukin perintah IP route, routing, show IP routing. Show IP route, maaf. Nah, show IP route ini muncul output seperti ini. Lalu berikutnya kita bakal lanjut lagi verifikasi end-to-end konektivitas. Ini dari PC 0 ping PC 3 atau MLS. Dari PC 0 ping PC 3, coba ya. PC 3 IP-nya 192.168.10.2 bisa ya. Terus dari PC 1 ping PC 4, dari PC 1 kita bakal ping ke PC 4. PC 4 192.168.22. Bisa juga. Terus dari PC 2 ping PC 5. Kalau tidak MLS juga bisa. PC 5
PC5 192.168.32 192.168.32 bisa. Kita udah cek. Berikutnya kita lanjut lagi ke bagian ini. Enable, aktifkan IP versi 6 routing. Jadi masukkan perintah IP versi 6 unicast routing untuk mengaktifkan IP routing atau perutelan IP versi 6 dalam mode konfigurasi global. Langsung aja kita coba di MLS ini. Kita masukkan perintah configure terminal dulu. Jangan lupa. Lalu IP versi 6 unicast min routing. Berikutnya, konfigurasikan SVI untuk IP versi 6 pada MLS. Konfigurasikan pengamatan IP versi 6 pada SVI untuk VLAN 10, 20, dan 30 sesuai tabel pengamatan atau addressing table. Nih, ini udah dikasih contoh cara konfigurasi SVI tapi menggunakan IP versi 6. Caranya seperti ini. Kita tinggal masukin aja sih sebenarnya. Langsung saja kita coba interface VLAN 10 IP address-nya 2001 DB8 jangan lupa /64. Kita coba lihat skornya dulu. 83. Nambah, hati kita benar. Lalu berikutnya kita bisa baca lagi di sini. Kita cek dulu assessment items-nya. Kita tinggal ini dua perintah lagi. Coba kita baca lagi ya. Langkah 3, konfigurasi Gigabit Ethernet 0/2 dengan IP versi 6 di MLS. Ini udah ada perintahnya, kita tinggal masukin aja. Kita coba. Interface Gigabit 0/2 IP versi 6 address. Bedanya ketika kita mau masukkan atau mau konfigurasi IP versi 4 dan IP versi 6 itu bisa kita lihat di sini. Kalau misalnya IP versi 6 dia tuh ada IP V6 address. Sedangkan kalau misalnya masukin atau konfigurasi IP 4 biasa itu cukup IP address dan tuliskan IP dan juga subnet masknya. Seperti itu. Kita lanjut. IP-nya 2001 DB8 ACA A1/64. Bisa kita lihat di sini udah 100%. Kalau kita cek assessment items-nya udah checklist, udah hijau semua. Tapi kita coba dulu masukkan perintah ini, show IP versi 6 root di MLS. So, jangan lupa kita keluar dulu. Show
IP apa tadi? IP versi 6 root. Seperti ini kita bisa lihat untuk VLAN segini nih. Kita bisa lihat IP address versi 6 ya dari semua port yang ada. Dan kita juga udah pastiin bahwa jaringannya itu udah terhubung dengan IP address versi 6. Setelah itu kita cek konektivitas. Kita bakal melakukan ping dari PC3, ping LMS untuk memverifikasi konektivitas dalam VLAN 10 MLS. Untuk VLAN 10 itu IP-nya ini, bisa kita lihat 192.168.10.254 berhasil. Terus kita dari PC4 kita ping ke MLS VLAN 20. IP-nya 192.168.20.254 bisa juga. Terus kita coba juga dari PC5 deh. Kita ping ke MLS VLAN 30, VLAN 30 192.168.30.254 bisa kita lihat berhasil juga. Jadi kita udah melakukan semua yang diperintahkan pada lab kali ini. Bisa kita lihat di sini skornya 100% dan ketika kita cek assessment items-nya ini udah checklist semua. Jadi mungkin kesimpulannya untuk lab ini, jadi lab ini tuh menunjukkan bagaimana multi-layer switch atau switch layer 3 ini bisa dilihat gambarnya. Di sini dia dinamai MLS ya, multi-layer switch. Dan bisa jadi switch layer 3 ini bisa digunakan untuk melakukan routing antar VLAN tanpa memerlukan router eksternal. Bisa kita lihat di topologi ini nggak ada routernya di dalam code, nggak di dalam yang topologi yang bagian sini, tapi dia bisa ping satu sama lain. Untuk bisa melakukan hal itu, caranya kita bisa konfigurasi SVI yang tadi udah kita bahas. SVI atau switch virtual interface untuk tiap VLAN di switch tersebut dan mengaktifkan routing pada switch. Selain itu ada juga bagian di mana port tertentu di switch itu bisa diubah menjadi port routed, bukan switch port, agar bisa berperan sebagai seperti interface router internal. Jadi perbedaan utama di lab sebelumnya, di lab 4 titik berapa tadi itu yang tentang router on a stick. Untuk perbedaannya di lab ini tuh switch itu sendiri itu mengambil alih fungsi gitu di layer 3. Layer 3 kan harusnya routing, tapi di sini kita pakai switch layer 3, bukan router eksternal. Hal itu bisa mengurangi kebutuhan perangkat tambahan dan membuat jaringan itu lebih ringkas dan juga efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.